Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 271, Tulang Paviliun Batu. Dalam cakrawala kuno dan luas ini, cahaya kilat dengan cepat melintas. Di sepanjang jalan, itu menyebabkan gemuruh guntur yang bergema, yang dihasilkan dari gesekan di udara karena kecepatannya yang gila. Lindong duduk di punggung Little Flame, sementara cahaya yang seperti batu giok di matanya benar-benar menghilang. Berkat sifat tempar dari Wind Eroding Ichi Wind tadi malam, saat ini Lindong benar-benar menguasai tubuh Jade Thunder, dan tubuhnya kokoh dan tidak bisa ditembus seperti emas dan batu giok. Saat ini, tubuh fisikku harus setidaknya 30% lebih kuat dari kemarin. Ucap Lindong. Lindong mencengkeram tinjunya saat ia merasakan kekuatan kuat mengalir dalam dagingnya, sebelum senyum puas muncul di bibirnya. Meskipun kekuatan Yuan Power-nya masih pada tahap Form Creation yang canggih, kemampuan bertarungnya telah meningkat. Menurut Little Marten, wilayah inti dari domain spiritual tablet kuno ini berada di pusatnya. Lindong melihat ke cakrawala, sebelum dia sekali lagi mengagumi skala domain spiritual tablet kuno yang luas ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya seseorang untuk menciptakan domain sebesar itu. Ucap Lindong dalam hati. Untuk hari ini, Lindong terus-menerus bepergian di jalan. Meskipun dia menemukan beberapa harta yang layak di sepanjang jalan, dia tidak berhenti dan mengambilnya. Lagi pula, saat ini, barang-barang ini tidak memikatnya. 4 klan besar serta faksi kuat lainnya seperti Great Devil Sect harus menuju ke wilayah inti. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang itu bahkan lebih cerdas daripada dia dan sebagian besar harta biasa tidak akan memikat mereka. Oleh karena itu, saat ini, mereka mungkin bergegas menuju wilayah inti, seperti Lindong. Karena aku datang jauh-jauh, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Ucap Lindong sambil tertawa sebelum telapak tangannya mengusap Little Flame dengan lembut. Segera, Little Flame melepaskan raungan harimau, sebelum mengepakkan sayap petirnya dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Perjalanan ini berlangsung sekitar 1 jam, sebelum Lindong menginstruksikan Little Flame untuk secara bertahap mengurangi kecepatannya. Itu karena dia menyadari bahwa jumlah sosok di sekelilingnya tanpa sadar telah meningkat dan mereka tidak jarang seperti sebelumnya. Lindong melayang di udara saat dia menatap angka yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Beberapa dari mereka adalah praktisi yang cukup terampil. Lebih jauh lagi, sepertinya mereka semua menuju ke arah yang sama. Orang-orang itu tidak akan bergerak kecuali ada harta. Sepertinya ada harta karun di tempat itu. Ucap Lindong. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata Lindong berkilau, sementara flame kecil mulai turun lebih rendah. Kemudian, Lindong melihat ke cakrawala, hanya untuk melihat bahwa dari kejauhan, ada gunung batu. Di atas gunung batu itu, tepat di tengah hutan batu yang aneh, ada sebuah paviliun batu. Sementara itu, tampaknya ada sosok yang duduk di dalam paviliun batu itu. Apakah itu mayat leluhur? Tanya Lindong. Mata Lindong berbinar. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa sosok itu hanyalah mayat abu-abu yang sedang duduk. Samar-samar, getaran aneh muncul dari mayat itu. Pria itu sepertinya mati setelah dia gagal menembus panggung nirvana. Ucap Marten kecil muncul sebelum melirik ke paviliun batu itu. Oh, apakah sangat berbahaya untuk mencoba terobosan ke tahap nirvana? Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong terkejut, dan lalu bertanya. Menerobos ke tahap nirvana adalah usaha yang sangat berisiko. Jika seseorang lalai, tidak hanya akan gagal menerobos, tetapi seseorang akan berakhir dengan penghancuran diri lalu mati. Ini adalah masalah yang sangat umum. Little Marten dengan santai berkata. Namun, terkandung dalam kata-katanya yang tenang, seseorang dapat memahami bahaya ekstrim yang dihadapi seseorang untuk dapat menerobos ke tahap itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang berhasil melakukan terobosan ke tahap nirvana, seseorang belum aman. 9 Yuan Nirvana, untuk mencapai setiap tahap kultivasi nirvana, seseorang harus melewati ujian hidup dan mati.
Jika seseorang dapat lulus, maka kekuatan dan harapan hidup seseorang akan melonjak. Namun, jika seseorang gagal, maka ia tidak akan bisa memulihkan diri sendiri dan hanya bisa menunggu kematiannya. Ucap Little Marten. Lindong menyeka keringat dinginnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tahap nirvana yang legendaris sebenarnya sangat berbahaya. Tidak mengherankan bahwa bahkan di seluruh dinasti Yan besar, tidak ada orang yang maju ke tahap itu. Pikir Lindong, mayat praktisi panggung nirvana yang gagal seharusnya tidak memiliki banyak permohonan. Mengapa orang-orang itu berkumpul di sini? Selanjutnya, mengapa mereka tidak naik? Ucap Lindong yang melirik ke bawah. Meskipun beberapa praktisi yang kuat mengelilingi gunung ini, tidak ada dari mereka yang berani untuk maju. Ini membuatnya bingung. Selanjutnya, sama seperti Lindong yang bingung, beberapa tokoh tiba-tiba berlari dari belakangnya. Samar-samar, kata-kata bisikan mereka menyebar ke telinganya. Cepat, aku mendengar bahwa seseorang mendapatkan pil nirvana dari mayat di paviliun batu. Ucap seseorang di belakangnya. Pil nirvana yang hanya bisa disempurnakan oleh praktisi nirvana elit. Ucap Lindong dalam hati. Duh, namun ada banyak tak terhitung jenis binatang iblis aneh yang menjaganya. Karena itu, tidak mudah untuk terburu-buru. Kemudian, ketika kita menyelinap di kerumunan utama, kita dapat mencoba untuk berlari bersama dan melihat apakah kita cukup beruntung untuk mendapatkan pil nirvana. Ucap Little Marten. Saat dia menatap sosok yang tak terhitung jumlahnya yang melewatinya, alis Lindong menyusut, sebelum dia bertanya dengan kaget, oh, jadi itu karena pil nirvana. Bukankah itu hanya disempurnakan oleh praktisi panggung nirvana? Namun, pemilik mayat itu belum mencapai langkah itu. Pikir Lindong. Faktanya, bahwa manusia dapat mencoba untuk menerobos ke tahap nirvana di tempat ini, menunjukkan bahwa ia adalah murid dari sekte kuno itu. Karena itu, tidak aneh baginya untuk memiliki pil nirvana. Ucap Little Marten. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sementara ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Pil nirvana sangat sulit untuk disempurnakan dan bahkan praktisi panggung nirvana yang elit membutuhkan cukup banyak waktu dan upaya untuk memperbaikinya. Selain itu, bagi para praktisi di bawah tahap nirvana, pil nirvana tidak diragukan lagi adalah pil ajaib yang dapat sangat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Secara alami, harga pil nirvana terlalu tinggi. Bahkan, jika Lindong menggunakan semua uangnya sekarang, dia bahkan tidak bisa membeli setengah pil. Justru karena pil nirvana itu sangat langka dan mahal, itu menyebabkan banyak praktisi elit berkumpul di bawah gunung batu itu, sementara mereka menatap dengan rakus dan lapar di paviliun batu di atas gunung batu itu. Binatang iblis di atas gunung batu itu harus menjadi burung angin iblis. Mereka adalah binatang buas yang cukup meresahkan. Meskipun tubuh fisik mereka tidak kuat, jumlah mereka sangat menakutkan. Selanjutnya, setelah mereka berkumpul bersama, mereka dapat memanggil badai iblis kecil. Badai iblis itu mirip dengan angin dingin yang mengikis tulang yang kamu alami semalam, dan itu sangat kuat. Bahkan praktisi elit Ki Creation tidak berani mengacaukannya. Ucap Marten kecil sambil menatap puncak gunung batu. Mata Lindong bergeser, sebelum dia melihat banyak burung hitam dan tampak aneh tergantung di banyak tebing di gunung batu itu. Selain itu, burung-burung ini memiliki angin yang sangat besar dan mereka tampak seperti hantu, ketika mereka tergantung terbalik di celah-celah batu. Orang-orang itu tampaknya siap untuk berlari ke atas. Ucap Lindong. Mata Lindong bergeser ke bawah sebelum dia menatap kelompok yang tampaknya sangat bersemangat untuk bergerak. Ada beberapa orang berkumpul di bawah gunung batu itu. Sepertinya daya pikat pil nirvana itu benar-benar hebat. Selanjutnya, berita terus menyebar, karena itu, banyak praktisi elit yang jelas menuju ke daerah ini. Sementara kerumunan bertambah, akhirnya, seseorang tidak bisa menolak ketika dia langsung memimpin pergerakan. Ketika sosoknya melesat maju dan menuju paviliun batu itu, begitu mereka melihat seseorang memimpin, banyak orang segera mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, seluruh puncak gunung tampak bergetar. Ketika gunung batu bergetar, itu menyebabkan burung angin iblis di puncak gunung segera terbang keluar. Seketika, mereka menutupi langit dan berubah menjadi seperti awan hitam besar dan menjaga puncak gunung. Jumlah mereka menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Wus-wus. Begitu burung angin iblis ini muncul, mereka mulai mengepakkan sayap mereka dengan gila-gilaan.
Segera, hembusan gelap dan keras menyapu dan meniup pasir dan batu di sekitarnya. Kemudian, seperti angin topan, badai itu menghantam sosok yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke atas gunung. Ah! Pedang iblis itu tajam seperti pisau. Setelah terjadi kontak, itu menyebabkan beberapa orang menderita. Karena hembusan iblis yang tak tertembus itu, bahkan perisai Yuan Power yang melindungi tubuh seseorang pun dengan paksa terbelah. Kemudian, begitu mereka kehilangan perisai Yuan Power mereka, beberapa orang yang tidak beruntung segera dipenuhi luka, sebelum darah segar mengalir keluar dari tubuh mereka. Kemudian, jeritan kesakitan bergema, sebelum beberapa tokoh terkaget-kaget. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan kehilangan nyawa mereka secara instan. Situasi ini berlangsung selama belasan menit, sementara darah segar dan mayat burung angin iblis mulai menumpuk di gunung batu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bisa mendaki gunung itu. Lebih jauh lagi, potensi destruktif yang mengerikan dari burung angin iblis ini melanda ketakutan di hati beberapa orang, dan menyebabkan keserakahan di hati mereka mulai menghilang. Lindong, bergerak sekarang. Berdasarkan daya tahan tubuh fisikmu, kamu tidak perlu takut dengan burung angin iblis ini. Ucap Little Marten sambil melirik orang-orang yang dikalahkan itu, sebelum tersenyum sinis. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum sebelum dia mengangguk. Dia juga sangat tertarik dengan pil nirvana itu. Sekarang dia telah menemukannya, dia secara alami tidak akan menyerah. Dengan pemikiran ini, Lindong tidak ragu lagi. Jari-jarinya mengetuk punggung api kecil, sebelum sosoknya berubah menjadi bayangan gelap dan kilat cepat berlari menuju puncak gunung. Saat ini, ada beberapa praktisi elit yang mengelilingi gunung batu itu. Karena itu, ketika mereka melihat bahwa ada seseorang yang benar-benar berani menaiki gunung sendirian, dan semua orang pun langsung terkejut dibuatnya. Apakah pria itu gila? Dia sebenarnya berani mengambil resik sendirian? Tanya seseorang. Sepertinya itu Lindong. Dikatakan bahwa dia sangat kuat. Jawab seseorang. Jadi bagaimana jika itu Lindong? Ada binatang angin iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan praktisi tahap penciptaan Ki canggih tidak dapat secara paksa menembus melalui hembusan yang mereka ciptakan. Karena itu, bagaimana bisa Lindong mencapainya? Ucap seseorang yang lain. Dia telah berhasil. Ucapan spontan semua orang. Di bawah perhatian dari individu yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lindong langsung menembus melalui hembusan yang gelap dan ganas. Seketika, cahaya seperti batu giok yang gemilang meletus di tengah hembusan iblis, sebelum orang banyak tiba-tiba mendengar suara denting. Namun, jeritan yang diharapkan tidak terwujud karena mereka telah memperkirakan. Dia benar-benar berhasil melewati penghalang angin. Ucap seseorang dengan terkejut. Di bawah perhatian dari individu yang tak terhitung jumlahnya, cahaya seperti batu giok yang hangat itu sebenarnya tidak pernah berhenti sama sekali, karena ia langsung menembus melalui hembusan hitam itu, dan berhasil muncul di puncak gunung itu. Selanjutnya, ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berhasil menembus paksa melalui penghalang angin, kejutan tebal segera menyembur ke mata mereka. Sama seperti orang banyak terkejut, sosok Lindong dengan lembut melayang ke paviliun batu itu. Ketika dia masuk ke paviliun batu itu, mereka yang secara agresif menagih iblis Windbird benar-benar berhenti sebelum mereka berputar di sekitar paviliun batu. Namun, mereka tidak langsung menyerang lagi. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong sedikit terkejut. Segera, dia memiringkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat mayat tua yang diam-diam duduk di tengah-tengah paviliun batu itu. Perlahan-lahan melayang di atas telapak mayat itu, ada dua pil eliksir kuat yang tampak berapi-api. Sementara itu, sensasi jantung berdebar yang menyebabkan Lindong menjadi agak gugup. Bersambung.